Atomi blood sugar. Berarti apa gula dalam darah. Cut bitter melon. Bitter melon itu pare ya, pare. Nah, jadi apa itu gula dalam darah? Gula darah itu adalah glukosa yang terkandung dalam darah kita, dalam darah gula. Jadi misalnya kan gula darah kita itu seperti begini, ini yang merah-merah ini kan darah kita. Nah, terus normalnya itu kita ada glukosa. Glukosa ini masuk ke dalam, harusnya kan dia tuh kayak begini kan, masuk ke dalam pembuluh darah pembuluh darah. Nah, dia harusnya memasuki ke dalam sel, terus diubah menjadi energi gitu loh. Jadi makanya kalau kita misalnya apa namanya kekurangan gula darah juga nggak boleh, terlalu turun itu juga nggak boleh. Akhirnya apa orang itu kayak bisa pusing, terus habis itu bisa kayak bisa bahaya, bahaya ya, ada yang pingsan karena nggak ada energinya. Jadi untuk mengolah energi itu kita memerlukan glukosa ini, gula gitu loh. Nah, tapi juga nggak boleh terlalu tinggi gitu karena untuk memasukkan glukosa ini ke dalam sel itu perlu bantuan insulin, hormon insulin. Hmm. Nah, jadi bentar. Gula darah ini misalnya jumlah jumlah yang normal itu untuk perut kosong, kita nggak makan selama 8 jam gitu ya, perut kosong itu adalah sekitar 70 sampai 99 gitu. Apa indeksnya ya kayak kalau kita cek darah gitu. Nah, itu normalnya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata dalam perut kosong itu indeksnya naik sekitar 100 sampai 125, berarti kita ini termasuk sebelum sebelum diabetes gitu loh. Sebelum diabetes, maka misalnya kayak begitu kita harus hati-hati jaga makanan apa gitu kan. Tapi kalau misalnya di atas 126 maka bisa dibilang diabetes gitu. Nah, terus setelah makan juga kalau kita cek 2 jam setelah makan itu normalnya adalah sekitar 100, karena kan setelah makan kan apa pasti kan ada kita kan makan misalnya karbohidrat apa, nah itu diolah menjadi glukosa ini. Maka sekitar 140 ke bawah itu dianggap normal. 140 sampai 190 itu dibilang sebelum diabetes, dan di atas 200 disebut sebagai diabetes, pasien diabetes. Hmm. Nah, sedangkan kita kalau makan itu kebanyakan makannya apa sih, karbohidrat kan, apalagi daerah Asia. Asia kita setiap hari makan nasi ya. Pagi, siang, malam siapa yang makan nasi? Makan nasi atau makan roti gitu loh. Nah, sedangkan jumlah karbohidrat yang ada dalam makanan yang diubah menjadi gula itu kalau kita lihat ini topoki ya. Topoki itu kan terbuat dari apa namanya eh, eh, apa namanya tepung terigu ya. Ada yang tepung terigu, ada yang tepung beras. Nah itu misalnya kita sekali makan itu ternyata kalau diubah menjadi gula sekitar 26 biji gula kubik ini, gula gitu, gula apa namanya balok balok ya. Nah kalau kita makan mie ramen itu 28 loh. Jadi sekali makan kita bisa ini kita makan siang makan ramen, sebenarnya kita sudah mencukupi gitu loh gula pada hari ini. Malam itu nggak bisa makan lagi, seharusnya harusnya kan begitu, tapi kan malam kita makan lagi, terus habis itu tengah-tengah nyemil-nyemil, nah itu nambah terus kan gula dalam darah kita. Nah nah kita kan dikenal sebagai karbohidrat apa namanya bangsa karbohidrat katanya, itu kita makannya apa daging-daging, terus habis itu kalau ini makanan Korea sih kan enak-enak ya, misalnya pizza apa. Nah, kenapa orang Asia itu lebih banyak terkena diabetes dibandingkan orang Western, maksudnya kayak bule gitu. Nah, karena ukuran pankreas orang Asia itu lebih kecil daripada orang bule gitu loh, orang Western, orang orang mm,
Western, orang Barat ya, orang Barat. Nah, dia orang punya pankreas ukurannya tuh lebih besar. Makanya mereka yang makannya roti, mereka kan makannya roti, hamburger, pizza, itu maksudnya nggak terlalu bermasalah bagi mereka karena pankreas itu adalah apa? Yang yang mengeluarkan hormon insulin itu, insulin. Nah, karena mereka pankreasnya lebih besar, mereka itu maksudnya lebih 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 jarang terkena diabetes. Sedangkan kita yang orang Asia ini, pankreas kita tuh lebih kecil ukurannya. Nah, jadi kalau kita mau makan-makan begini, akhirnya kita harus menjaga menjaga supaya gula kita itu tetap stabil, ya kan? Nah, di sini dibilang lonjakan gula darah, lonjakan spike, spike gitu kan maksudnya. Nah, jadi misalnya nih, habis makan, terus habis itu naik, terus habis itu gulanya naik, terus habis itu si insulinnya kan, maksudnya di pankreas itu kan bilang, oh ini gulanya banyak nih, terus habis itu si insulinnya keluar gitu kan, keluar, terus habis itu tiba-tiba turun, terus habis itu nanti glukagen yang keluar karena kekurangan gula kan, karena kekurangan gula akhirnya simpanan gula itu glukagennya keluar gitu kan, dia memenuhi gitu, nanti naik lagi, terus habis itu si pankreasnya keluarin lagi insulin, terus habis itu naik turun, akhirnya apa sih, pankreasnya kayak bingung, dan akhirnya fungsi fungsi kayak misalnya pankreas dan juga misalnya glukagen dan lainnya itu akhirnya apa, dia kayak jadi fungsinya jadi menurun gitu loh, menurun. Nah, sedangkan lonjakan gula darah spike ini itu kalau kita lihat apakah mereka orang diabetes itu enggak. Jadi orang normal. Jadi kalau misalnya dicek nih gula darahnya itu keluarnya normal. Nah, jadi kita nggak tahu. Mungkin saya juga ada spike-nya itu gitu loh. Bukan berarti kalau misalnya kita cek nih gulanya, gula kita dicek di tes, oh ini keluarnya itu maksudnya gulanya tuh tinggi, itu enggak. Jadi untuk yang spike gula darah ini, lonjakan gula darah ini, itu biasanya kalau dicek itu dia punya apa, indeks gulanya itu adalah normal, normal gitu loh. Nah, jadi kita nggak tahu. Nah, tapi tiba-tiba orang ini nanti terkena serangan jantung dan meninggal. Jadi bukan ini ya, maksudnya bukan ini bukan apa namanya, masalah yang simple gitu loh sebenarnya. Ini juga bisa membahayakan gitu. Jadi ada juga kan misalnya di rumah sakit yang si dokter yang di etomi itu bilang ada pasien beberapa di rumah sakit itu, jadi dia itu eh, nggak ada penyumbatan, nggak ada masalah jantung, nggak ada apa pokoknya, nggak ada masalah dengan arteri dan lainnya. Tiba-tiba orangnya itu kena serangan jantung dan meninggal. Nah, setelah dilihat apa rekornya itu dia mempunyai spike ini, lonjakan gula darah ini gitu loh. Nah, jadi ini juga membahayakan. Nah, supaya tahu oh saya ini ada spike, ada lonjakan gula darah apa enggak ya? Itu bisa di kita ketahui misalnya orang yang baru makan kayak berasa lelah, lemes, pengennya tidur. Baru makan berasa ngantuk. Terus habis itu baru makan kok berasa lapar lagi, setelah 1-2 jam setelah makan itu mereka berasa lapar lagi. Nah, itu biasanya orang yang mempunyai spike atau lonjakan gula darah ini. Dan saya kalau melihat ini kok saya semuanya masuk ya di dalam sini karena habis makan biasanya kayak berasa ngantuk gitu loh. Nah, ngantuknya itu bukan yang ngantuk yang biasa, tapi kayak ngantuk banget sampai nggak bisa menahan gitu loh. Ngantuk banget gitu loh. Nah, itu biasanya dia ada spike atau lonjakan gula darah. Nah, kalau kita lihat di sini kan gulanya naik terus habis itu bisa turun kan ya. Nah, harusnya harusnya yang bagus itu adalah gula darahnya itu dalam dalam levelnya itu yang warna hijau ini lurus gitu loh, nggak terlalu naik nggak terlalu turun, nggak terlalu naik nggak terlalu, jadi kita harus maintain supaya eh, gula darah kita ini nggak terlalu melonjak gitu loh. Nah, sedangkan gimana caranya maintainnya? Gimana caranya? Sedangkan makanan kita kan semuanya makanan
kebanyakan makanan karbohidrat gitu kan. Nah, bisa di maintain, yaitu misalnya kita sehari-hari itu makanannya bergizi, makanan bergizi semua. Terus habis itu makannya juga harus benar. Makannya benar itu adalah seperti ini, dikunyah secara pelan-pelan, pelan-pelan dan menyeluruh gitu pelan, menyeluruh. Terus habis itu makanannya urutannya juga dari yang serat makanan yaitu sayuran, sayuran, terus habis itu protein, daging, terakhir baru karbohidrat. Nah, kita kalau makan apa? Kalau kita makan kan biasanya nggak nggak milih-milih gitu loh. Oh makan sayur dulu ya cari sayur. Oh berikutnya baru makan daging, cari yang daging. Oh baru terakhir makan nasi. Itu kan kita nggak sesuai urutan kayak gitu gitu loh. Makanya kita makan apa yang mau kita makan, yang menurut si perut kita pengen, ya kan? Kita lebih menurut keinginan dari perut kita gitu loh. Saya mau makan yang ini, mau makan ayam, mau makan nasi sama ayam apa. Jadinya tuh nggak ada urutan gitu loh. Nah, itu sebenarnya tidak bagus gitu loh. Nah, kemudian misalnya kita tidurnya 8 jam sehari, cukup, olahraganya teratur, nggak stres, nggak minum, nggak merokok. Nah, siapa yang bisa hidup seperti itu? Kan nggak mungkin ya, apalagi zaman sekarang. Nah, jadi bagaimana caranya untuk maintain lonjakan gula darah ini gitu loh. Sedangkan kita kan nggak bisa mengikuti semua aturan ini gitu. Nah, yaitu dengan yoju atau pare ini, pare mentah ini gitu loh. Nah, jadi eh, s- lonjakan gula darah itu adalah kayak orang bukan diabetes ya, dia bukan pasien diabetes. Nah, terus untuk yang pasien diabetes ini hmm, kunci untuk manajemen diabetes adalah menghilangkan lonjakan gula darah, terus membuat insulin berfungsi dengan baik, dan mencegah sekresi glukagon yang berlebihan. Jadi, sebenarnya gula dalam darah itu nggak boleh terlalu tinggi, juga tidak boleh terlalu rendah. Jadi kalau misalnya gula dalam darah itu rendah, oh oke, bagus, itu juga enggak gitu loh. Terlalu rendah itu juga nggak boleh. Jadi eh, kalau dilihat insulin yang diproduksi oleh pankreas yaitu beta sel. Jadi dia tuh melepaskan insulin dalam darah, terus habis itu mengantarkan gula gitu ke dalam sel, gitu kan glukosa. Jadi si insulin itu yang membuka pintu sel supaya si gula ini bisa glukosanya masuk ke dalam sel dan di dalam sel itu berubah menjadi energi, gitu kan. Nah, terus misalnya si glukosa dalam darah ini sudah masuk ke dalam sel. Nah, jadi kan glukosa dalam darah itu kan otomatis jumlahnya berkurang kan. Nah, sisanya itu akan disimpan di mana? Di hati, otot, dan lemak. Nah, yang disimpan dalam hati itu disebut glikogen. Glikogen. Nah, ini kenapa penting? Karena ini nanti berhubungan dengan cara kerjanya banaba sama yoju ini, pare mentah ini gitu loh. Nah, terus yang kedua cara untuk mengatur mengatur gula darah itu adalah yaitu mencegah menekan glukagen. Nah, glukagen ini apa? Jadi misalnya gula itu dalam darah itu terlalu rendah gitu loh, terlalu rendah. Misalnya kita nggak makan apa-apa diet apa gitu. Nah, akhirnya karena gula dalam darah ini berkurang, maka apa yang terjadi? Simpanan yang tadi masuk ke dalam hati dan gula itu kan ada yang sisanya disimpankan glukosa dalam hati. Nah, itu si alpha selnya ini manggil, oh ini, gulanya kurang nih dalam darah, keluar keluar, mengeluarkan glukagen dari hati. Nah, terus habis itu maka setelah dipakai kan supaya apa? Kalau misalnya dia nggak keluar kan orang jadi lemes gitu kan, lemes maksudnya. Jadi kan dia harus keluar, terus habis itu membuat energi gitu kan, membuat energi, mengirim si glukosanya ke sel. Nah, setelah dipakai misalnya kurang diambil dari mana? Ambil dari protein dan lemak. Jadi protein dan lemak ini juga bisa memproduksi gula yang membuat
dibilang pembuatan glukosa baru. Pembuatan glukosa baru. Nah, ini juga bagus untuk diet gitu loh. Diet karena lemaknya kan di diganti diproduksi untuk apa membuat gula gitu loh untuk energi dibikin menjadi energi itu diubah menjadi energi. Nah, eh, tapi kalau misalnya cara kerja tersebut, maksudnya cara yang kerja insulin dan glukagen ini nggak benar, akhirnya apa? Kita kan masih kena diabetes gitu kan. Insulinnya nggak bekerja dengan baik. Misalnya si insulin ini walau nggak bisa bekerja, dia nggak bisa membuka pintu sel itu gitu loh. Nah, akhirnya kena diabetes. Diabetes ya kan. Nah, diabetes ini sebenarnya adalah ancaman yang diam-diam. Karena apa? Bisa membuat komplikasi serius. Kalau diabetes yang artinya apa? Karena si gula ini dalam darah nggak bisa masuk ke dalam sel, akhirnya kan dia numpuk di dalam darah. Yang akhirnya membuat apa? Darah kita itu menjadi kental, kental kayak kayak apa sih kalau apa sih air gula ya, air gula itu kan kayak lengket-lengket kental gitu kan. Nah, itu darah itu di mana sih? Seluruh tubuh kan, seluruh tubuh. Nah, itu akhirnya bisa kena mengalir yang kental itu akhirnya kan kalau orang kena diabetes itu makanya peredaran darahnya juga nggak lancar akhirnya nggak bisa sampai ke ujung kaki yang membuat kakinya kebanyakan bisa hitam gitu kan karena peredaran darahnya nggak lancar terus habis itu juga mengganggu kayak ginjal. Nah, jadi karena di dalam ginjal itu harusnya dia itu menyaring darah supaya apa toksik atau racun-racun dalam darah itu bisa disaring dan dibuang melalui urin, ya kan kotorannya itu dibuang melalui urin. Tapi karena darahnya itu kayak lengket-lengket gitu masuk ke dalam ginjal, akhirnya membuat fungsi ginjal itu jadi tidak bisa bekerja dengan baik gitu kan. Makanya kebanyakan orang diabetes itu ginjalnya juga nggak bagus. Nah, juga mempengaruhi yang lainnya mata, otak, jantung karena apa ya itu dia punya apa peredaran darahnya kan nggak lancar gitu. Terus habis itu organ reproduksi. Nah, karena di kaki ini biasanya peredaran darahnya nggak lancar sampai ke bawah. Biasanya orang diabetes itu katanya eh, apa di kaki ini kayak nggak berasa eh, nggak sensitif gitu loh. Jadi misalnya kalau kita pakai sepatu kan gitu, misalnya ada batu di dalam, oh kayak sakit gitu. Tapi kalau orang diabetes tuh nggak berasa. Makanya kebanyakan kakinya itu luka gitu. Misalnya kakinya luka, akhirnya kan karena gula dalam darahnya itu yang tinggi, membuat luka itu tidak bisa menutup dengan baik, yang akhirnya apa kakinya diamputasi. Itu kan banyak banget. Nah, nah oleh sebab itu di Etomi kita mempunyai produk yang namanya bitter melon atau pare mentah. Ini adalah pare mentah. Jadi bukan pare yang mateng ya. Nah, eh, ini adalah satu-satunya pertama kali di negara satu-satunya di Korea yang mengandung bubuk ekstrak pare mentah yang diakui oleh Kementerian Pangan dan Kesehatan. Nah, jadi ini udah ada pertama yang diakui oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan sebagai bahan baku secara individual. Hmm. Jadi untuk Colmar BNH itu yang pertama adalah yang diakui sebagai bahan baku secara individual ini adalah apa? Hemohim. Dan yang nomor dua adalah ya ini, pare mentah ini, gitu loh. Untuk produk di Colmar BNH. Jadi perawatannya dia ada lima fungsi 5 kali. Jadi kan lebih bagus gitu, 5 kali lipat. Terus habis itu ada 8 bahan tambahan dan untuk sehari 2 saset. Nah, apa sih pare yang belum mentah ini? Jadi kalau pare itu dia mengandung apa? Mengandung GABA. GABA. GABA itu adalah gamma aminobutyric acid. Nah, itu yang menekan kenaikan kadar gula setelah makan.
Jadi setelah makan, nah kalau misalnya kandungannya itu 2,4 gram, itu sudah dianggap bisa membantu untuk menekan gula dalam darah setelah makan. Sedangkan di Etomi itu kandungannya adalah 2,5592 miligram. Jadi lebih tinggi. Nah, kenapa dia memilih pare mentah? Nah, kalau kita lihat pare mentah itu tidak ada biji. Nah, kalau yang pare mentah ini itu mengandung racun gitu loh. Mengandung racun. Makanya kan kalau kita masak pare itu apa pare cuman ijo-ijonya ya, yang bijinya kan dibuang karena yang bijinya itu nggak boleh dimakan gitu loh. Nah, jadi Indomie cuman memilih pare yang belum matang dalam waktu 20 sampai 25 hari setelah berbunga. Nah, ini mendapatkan apa? Udah mendapatkan hak paten untuk metode pembuatan ekstrak pare ini. Nah, jadi untuk caranya, cara pembuatannya juga Etomi itu satu-satunya, ya satu-satunya, maksudnya yang diakui untuk cara pembuatannya ini. Jadi 100% menggunakan pare mentah dalam negeri, tidak, jadi bukan yang mateng. Jadi karena bijinya itu yang menyebabkan keracunan itu nggak bagus untuk apa? Untuk hati dan ginjal. Terus habis itu eh, juga diakui sebagai bahan baku yang diakui secara individual. Nah, ini bahan baku yang diakui secara individual dapat menekan kadar gula darah setelah makan. Obat fungsional pertama yang untuk meningkatkan gula darah menggunakan pare telah resmi disetujui oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat. Nah, terus bahan bakunya yang aman diakui oleh Amerika, FDA, NDA, NDI, NDI. Nah, untuk pare mentah ini dia mempunyai fungsi menekan glukagon. Itu yang menemukan penelitian tersebut pertama kali adalah ini Colmar Bienets ini gitu loh. Hmm. Jadi eh, pare yang mentah ini ekstraksi 3% dari bahan mentah dari pare mentah ini, pare mentahnya sekitar 80 dikeringkan, dibikin bubuk ekstrak, terus habis itu dibikin. Nah, ini caranya juga mendapatkan sertifikat. Sertifikat. Caranya adalah tidak hanya biasanya kan kalau misalnya untuk suplemen kesehatan pare itu suplemen kesehatan pare bitter melon itu biasanya mereka dari yang bahan alami itu misalnya digiling, cuman dibikin dikeringkan gitu aja kan. Nah, tapi kalau yang di Etomi ini dibuat ekstraksi dan penyaringannya sampai 2 kali, pemekatan dan sterilisasi. Jadi dari bahan baku pare yang belum matang itu dikeringkan dulu, ekstraksi pertama, ekstraksi kedua, perembesan, konsentrasi, terus kombinasi, sterilisasi, baru dikeringkan. Jadi beda kalau kita lihat bentuknya itu beda dengan suplemen pare yang lain di luaran itu beda. Ya. Dan uji klinisnya itu jadi untuk bahan baku fungsional yang sama kayak hemohim ini dia harus melewati uji klinis selama 12 minggu. 12 minggu itu hampir 3 bulan ya. Nah, setelah dilihat hasil uji klinisnya itu bahwa peredaran kadar gula sebelum konsumsi dan sesudah konsumsi itu mengalami perubahan. Nah, sebelum konsumsi ini yang mana hijau gitu kan, tinggi gitu. Nah, itu bisa menekan. Terus glukagennya juga sebelum asupan dan setelah asupan. Nah, itu juga menekan produksi pengeluaran glukagen itu. Nah, juga bahan bakunya aman, terdaftar di FDA USA. Nah, jadi yang artinya ini diterima untuk pemasaran di Amerika Serikat juga, dinyatakan bahwa aman gitu loh. Nah, kalau kita lihat,
mulai dari hukum lisensi pabrik, tinjauan terhadap label, iklan, sertifikat GMP-nya, fungsionalitasnya diakui. Jadi beda makanan umum dengan makanan fungsional kesehatan itu beda. Nah, di sini dia bubuk ekstrak pare mentah ini ada 5 fungsi di dalam, nggak cuman pare mentah aja, dia juga mengandung yang lainnya. Itu ekstrak pare mentah ini yang pertama kan tujuannya fungsinya membantu menekan kenaikan gula darah setelah makan. Nah, terus juga ada mengandung seng. Zinc diperlukan untuk fungsi kekebalan normal, diperlukan untuk pembelahan sel normal. Terus vitamin B6 diperlukan untuk pemanfaatan protein dan asam amino, diperlukan untuk menjaga kadar homosisten normal dalam darah. Karena homosisten ini kalau kebanyakan juga nggak bagus. Terus magnesium diperlukan untuk penggunaan energi, diperlukan untuk menjaga fungsi saraf dan otot. Vitamin B12 diperlukan untuk metabolisme asam folat normal. Nah, ini adalah bahan tambahannya. Bahan tambahannya itu ada 8 macam. Itu dia mengandung bubuk kacang merah putih yang mencegah lonjakan gula, yang berfungsi mencegah lonjakan gula setelah makan. Terus daun murbe itu menurunkan glukosa, bubuk kayu manis insulin alami, merica bubuk itu mencegah komplikasi diabetes. Terus habis itu L-arginin itu amino asid membentuk otot dan mengurangi kelelahan otot dan juga melancarkan peredaran darah. Bawang putih, ekstrak bawang putih yang mengandung alisin menekan glukosa. Nah, jadi untuk asupannya itu dia diameternya tuh kecil, kecil gitu. Jadi gampang untuk ditelan gitu loh. Sehari 2 saset. Nah, ini perbedaannya, ya perbedaannya antara kan kita ada banaba juga. Terus habis itu ada juga ini pare yoju, yoju namanya yoju. Nah, jadi kalau banaba ini menekan kenaikan kadar gula darah setelah makan dan membantu meningkatkan imunitas produk fungsi. Nah, karena dia mengandung apa? Mengandung ginseng merah gitu loh. Nah, dan juga dia ini bukan tipe yang fungsional makan apa fungsional yang diakui sebagai fungsional makanan itu enggak. Nah, dia itu kayak jenis ujian. Mm-mm. Jadi capnya itu beda. Bahwa oh ini emang kalau untuk Banaba itu emang diakui sebagai eh, apa namanya untuk mencegah gula kadar gula dalam darah gitu kan. Nah, dia kerjanya itu adalah dia kerjanya mengaktifkan protein GLUT GLUT4 GLUT4 ini mengaktifkan dalam peredaran darah itu supaya apa? Yaitu GLUT ini adalah protein yang ada di dalam sel. Jadi misalnya si insulin itu kan misalnya mau membuka nih pintu sel supaya si gula ini masuk. Nah, GLUT4 ini yang membuka pintu tersebut gitu dalam sel tersebut di dalam sel. Nah, jadi dia ini bekerjanya di peredaran darah gitu loh. Nah, sedangkan Yoju ini dia adalah menghambat kenaikannya glukagon dan juga mengurangi produksi glukosa baru. Nah, ini kerjanya di mana? Kerjanya di hati, liver. Jadi cara kerjanya beda, gitu loh. Nah, eh, jadi misalnya nih, kita mau minum dua-duanya itu lebih bagus, gitu loh. Misalnya, oh diabetesnya itu lumayan parah, gitu kan. Nah, itu kita minum dua-duanya ini bagus. Jadi misalnya Banaba itu minumnya pagi. Pagi, karena apa? Karena dia ada ginseng merahnya itu kayak bikin energi, lebih berenergi gitu loh. Nah, jadi untuk Banaba itu dia bisa tahan untuk untuk menekan kenaikan gula itu kayak 1 hari gitu loh, 1 hari gitu. Nah, sedangkan Yoju yang Yoju ini eh, kan minumnya
sebelum makan, sebelum makan. Nah, jadi sebelum makan kita minum dulu, terus habis itu eh, sebelum makan siang dan sebelum makan malam gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa minum dua-duanya juga bagus. Tapi misalnya, oh saya nggak cocok dengan ginseng merah, nah itu bisa pilih yoju. Nah, tapi kalau misalnya saya suka ginseng merah, bisa pilihnya juga banaba. Pilih salah satu juga nggak apa-apa. Nah, terus misalnya orang anak-anak sekarang juga anak-anak muda apa kan juga banyak yang mereka tuh menjaga kesehatan dia supaya nggak terkena diabetes, yang supaya tidak ada lonjakan gula itu, supaya menjaga gulanya itu stabil. Nah, itu kita bisa minumnya ya yoju ini, yoju gitu loh. Jadi kayak misalnya saya yang belum ada diabetes pun saya bisa minum yoju, yoju ini gitu loh. Jadi kerjanya agak berbeda. Mhm. Nah, terus kalau misalnya kita lihat saya yang untuk apa namanya pare mentah yang sama kayak produknya Etomi itu di luaran itu nggak ada. Kan tadi dibilang cuman Colmar BNH yang pertama kali bikin gitu loh. Dilihat itu nggak ada. Jadi dengan cara pembuatannya, eh, nah jadi Ini ini Kolmar BNH, Kolmar BNH, bukan Kolmar, Kolmar punya produk juga, Kolmar punya produk Yuhan yang Heng. Tapi kalau kita lihat harganya itu jauh lebih mahal karena dia harganya 1 juta lebih satu boxnya, 1 juta lebih. Nah, jadi untuk 1 bulan itu udah 1 juta lebih. Nah, sedangkan Etomi itu benar-benar dia menekan harga supaya apa? eh supaya eh, supaya kita kita ini ya maksudnya mampu untuk mengkonsumsi gitu kan. Hmm. Kalau dibandingkan di produk yang di luar-luar itu jauh lebih murah. Nah, hmm, kenapa pentingnya menjaga diabetes ini? Kalau kita lihat nih pasien diabetes tahun 2012 itu sekitar ini di Korea ya, 3 juta orang. Sedangkan 2022 itu meningkat 2 kali lipat menjadi 6 juta orang. Dan orang yang sebelum diabetes, mau diabetes itu 15.800.000 orang. Nah, kenapa? Karena kebanyakan orang itu tidak bisa menjaga mereka punya apa namanya punya makanan gitu kan nggak bisa menjaga gulanya itu nggak bisa gitu dari 10 orang itu 9 orang nggak bisa menjaga gitu paling satu orang gitu kan. Nah jadi oleh sebab itu kita juga perlu untuk menjaga gula darah kita dengan yoju ini. Nah yoju ini tidak boleh dikonsumsi oleh siapa? Ibu hamil karena itu pare itu bisa menyebabkan pendarahan gitu loh. Terus orang yang cangkok organ, organ itu juga nggak boleh gitu. Hmm. Untuk dua yang lainnya boleh. 구독, 좋아요 눌러주세요.